kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran warga pada hari ini, dan kita juga mendapatkan masukan dari warga terkait efektivitas pelaksanaan pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ya. Khususnya kegiatan belajar mengajar di sekolah yang dilakukan sudah hampir 9 bulan dengan daring ya, pada tahun 2020, dan sejak Januari sudah mulai melakukan secara tatap muka langsung ya di sekolah. Dan memang karena kondisi pandemi COVID-19 belum berakhir ya, saat ini masih dilakukan sistem pembelajaran dengan sistem shift, artinya ada rombongan belajar, lomba. Dan masyarakat mengharapkan kepada kita agar sekolah anak-anak kita itu bisa kembali normal seperti sebelum pandemi COVID. Tapi memang kita sudah meminta kepada pemerintah kota melalui instansi terkait, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk sekolah tetap berlangsung tapi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat ya. Kita juga tidak menginginkan nanti misalnya terjadi kasus, ada klaster sekolah dan sebagainya. Karenanya menjadi sangat penting penerapan protokol kesehatan di sekolah itu dilakukan. Bagaimana anak-anak menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan kemudian juga menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting di masa pandemi COVID. Nah, jadi kita berharap juga agar masyarakat bisa memahami ini. Artinya kita bersama pemerintah, DPRK, pemerintah, dan Forkopimda itu terus melakukan evaluasi secara rutin, evaluasi bulanan. Bagaimana situasi pandemi COVID. Jangan sampai kemudian ketika dibuka langsung seperti sebelum COVID, akhirnya timbul masalah kemudian hari seperti itu. Ada masyarakat yang menanyakan kepada saya, kepada DPRK, bahwa benar nggak kalau misalnya masyarakat tidak mau divaksin kemudian akan dipotong, tidak diberikan bantuan ya. Saya, sepengetahuan saya dalam rapat-rapat yang saya ikuti bersama pemerintah kota tidak ada hal-hal seperti itu ya. Karenanya kita meminta kepada pemerintah melalui instansi terkait, Dinas Kesehatan, Puskesmas, untuk terus melakukan sosialisasi yang jelas dan tuntas sehingga masyarakat memahami dengan baik urgensi dari vaksinasi itu. Kemudian yang kedua, perlunya edukasi. Pemerintah perlu hadir melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga mereka merasakan manfaat jika mereka itu divaksin. Dan kemudian kebijakan-kebijakan yang disampaikan itu harus jelas ya, karena begitu banyak informasi-informasi hoax yang berkembang di masyarakat, yang masuk ke HP-HP kita, yang tentu ini mempengaruhi pola pikir masyarakat. Timbul sebuah ketakutan. Karenanya kita berharap agar dengan adanya peningkatan sosialisasi itu, masyarakat akan mendapatkan informasi yang sahih, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga mereka tidak resah dengan program vaksinasi ini.